Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyarisma Nurrahma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai prinsip, perencanaan, dan prosedur pembelajaran membaca. Yang pertama itu prinsip-prinsip pengajaran membaca. Langkah awal guna meningkatkan keberhasilan pembelajaran membaca adalah memahami berbagai prinsip-prinsip pembelajaran membaca. Berikut 17 prinsip pengajaran membaca yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama itu oleh Nuttall tahun 1996. Menurut Nuttall, yang pertama itu pembelajaran membaca harus dilakukan dengan tujuan membangun kemampuan membaca anak. Hal ini berarti pembelajaran membaca tidak bisa dilakukan secara sporadik, melainkan harus dilakukan secara bertahap. Lalu yang kedua, kemampuan baca anak tidak dapat dibentuk secara sekaligus, melainkan harus selalu dapat dibentuk secara perlahan. Yang ketiga itu pengajaran membaca harus senantiasa dilakukan melalui interaksi antara guru dan kelas. Yang keempat, pengajaran membaca harus senantiasa ditunjukkan guna membangun kemampuan anak interaksi dengan teks. Yang kelima, pembelajaran membaca harus dilakukan dalam atmosfer kelas yang kondusif. Lalu yang kedua, menurut Resmin et al. 2006, juga mengemukakan yang pertama adalah membaca adalah proses bahasa. Anak yang akan belajar membaca harus memahami hubungan antara membaca dan bahasanya. Membaca dikatakan sebagai suatu proses karena salah satu langkahnya yang esensial adalah dengan bahasa yang dilisankan. Siswa memfokuskan membaca kata-kata tunggal dan huruf-huruf dalam kata, kemudian membunyikannya. Lalu yang kedua, selama setiap periode pengajaran membaca, siswa harus membaca dan mendiskusikan sesuatu yang dipahaminya. Siswa dapat memberi penjelasan pada bagian melalui pengalaman siswa dari kekuatan dan keindahan. Yang ketiga, pengajaran akan membawa anak untuk memahami bahwa membaca harus berarti. Prinsip ini tidak mengimplikasikan bahwa sejumlah periode pengajaran tidak dapat memfokuskan pada keterampilan yang terisolasi seperti hubungan bunyi-bunyi huruf. Yang keempat, perbedaan siswa harus jadi pertimbangan utama dalam pengajaran membaca. Dalam mengajarkan membaca, guru harus memperhatikan dan menerapkan filosofi pendidikan. Dan yang kelima, sepantasnya pengajaran membaca bergantung pada diagnosis pada setiap kelemahan dan kebutuhan siswa. Prinsip ini dapat diaplikasikan untuk pengajaran kelas-kelas khusus untuk pengajaran remedial membaca. Lalu yang kedua, perencanaan pembelajaran membaca. Langkah-langkah dalam menentukan perencanaan pembelajaran membaca. Yang pertama, langkah awal menentukan tujuan program pembelajaran yang dirancangnya. Dalam hal ini, guru harus meyakinkan dirinya bahwa apapun jenis dan kegiatan pembelajaran membaca yang akan dilaksanakannya harus memiliki tujuan umum untuk membentuk kemungkinan bagi siswa guna mampu menikmati kegiatan membaca, mampu membaca dengan gaya dan kecepatan yang fleksibel, dan mampu memperoleh pemahaman isi bacaan yang memadai. Lalu langkah kedua yang harus secara tepat ditentukan dalam menyusun program pembelajaran membaca adalah mempersiapkan berbagai kebutuhan bagi siswa selama proses membaca. Dan yang ketiga, langkah ketiga adalah menentukan kebutuhan agar siswa memiliki kemampuan membaca. Dalam tahap ini, guru harus benar-benar menyusun strategi agar siswa terdorong untuk memiliki kebiasaan membaca yang baik. Dalam konteks pembelajaran kebiasaan membaca yang baik dapat diawali dengan menugas bacakan siswa untuk membaca buku. Yang ketiga ada prosedur pembelajaran membaca. Prosedur pembelajaran membaca secara garis besar harus terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan prabaca, yang kedua tahapan membaca, dan yang ketiga tahapan pasca baca. Yang pertama, kegiatan prabaca. Kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan teks bacaan. Teks bacaan sebagai bahan pembelajaran membaca sebaiknya memiliki karakteristik yang jelas sehingga cukup kaya bila digunakan sebagai latihan pengenalan kata sampai pada strategi-strategi membaca. Teks yang dapat dipilih sebagai bahan bacaan yang berisi kata-kata, kalimat, dan paragraf yang tampak teks yang utuh.
kegiatan prabaca menurut ahli. Menurut yang pertama itu, menurut Gubarahim tahun 2007, yang pertama, guru membaca bacaan dengan nyaring kegiatan. Pertama, guru membaca judul bacaan dengan nyaring, kemudian memperkenalkan guru pelaku dengan menceritakan nama-nama mereka dan beberapa pernyataan yang menceritakan tentang para pelaku, tokoh, dan akhirnya guru menyuruh siswa memprediksi kelanjutan siswa. Yang kedua, kegiatan memprediksi untuk memunculkan minat siswa pada bacaan. Dan yang ketiga, kegiatan lain yang tercakup dalam kegiatan prabaca ialah menggunakan berbagai stimulus untuk mempertahankan perhatian siswa pada pembelajaran. Lalu yang kedua menurut Hadley 2011, pertama curah pendapat untuk membangkitkan ide yang memiliki kemungkinan besar ada dalam teks. Lalu yang kedua, melihat judul tulisan, headline bacaan, grafik, gambar, atau unsur visual lain yang ada dalam bacaan. Lalu yang ketiga, merumuskan prediksi isi bacaan. Yang ketiga, menurut Nuttall tahun 1996, yang pertama menjelaskan alasan dan tujuan membaca. Lalu kedua, memperkenalkan teks bacaan. Yang ketiga, mengset tugas baca secara top-down. Yang keempat, membagi teks panjang ke dalam beberapa bagian. Lalu yang terakhir, menyusun pertanyaan pemandu. Yang terakhir, menurut Cox tahun 1999, yang pertama, menjelaskan gambaran awal bacaan. Yang kedua, petunjuk untuk melakukan antisipasi pemetaan semantik atau peta konsep. Yang keempat, menulis sebelum membaca. Dan yang terakhir, drama atau stimulasi atau drama kreatif. Lalu yang kedua itu ada kegiatan membaca. Setelah kegiatan prabaca, dilaksanakan kegiatan inti pembelajaran membaca. Tahapan ini sering disebut tahapan membaca. Pada tahap ini, banyak sekali variasi yang dapat dilakukan guru sejalan dengan strategi bacaan yang dipilih guru atau siswa. Penentuan strategi baca ini sekali lagi harus benar-benar dipertimbangkan guru, sebagaimana telah kita bahas pada bab lain buku ini. Menurut Brown tahun 2001 mengemukakan bahwa dalam kegiatan inti baca terdapat beberapa model membaca yang dapat digunakan atau harus dipilih berdasarkan seleksi ketepatannya. Beberapa model tersebut diantaranya adalah yang pertama, model metakognitif. Model metakognitif diberikan kepada siswa pada saat membaca. Model ini memberikan efek positif pada pemahaman seseorang sebab dapat meningkatkan keterampilan belajar. Metakognitif berkaitan dengan pengetahuan seseorang atas penggunaan intelektual otaknya dan usaha sadarnya dalam memonitor atau mengontrol penggunaan kemampuan intelektualnya. Yang kedua itu model linear. Model membaca linear atau sering disebut model bottom up memandang bahwa bahasa yang mewadahi teks menentukan pemahaman. Secara fisik, ketika seseorang melakukan kegiatan membaca, yang dipandang adalah halaman bacaan yang posisinya di bawah. Secara literal, bottom up berarti dari bawah ke atas, maksudnya makna itu berasal dari bawah teks menuju ke atas atau kepala. Lalu yang ketiga itu ada model psikolinguistik. Model psikolinguistik juga sering dikenal sebagai model top-down. Pada model ini, informasi grafis hanya digunakan untuk mendukung hipotesis tentang makna. Pembaca tidak lagi membutuhkan informasi grafis dari bacaan karena mereka telah memiliki model bacaan sendiri untuk mengerti bacaan. Proses membaca ini dimulai dengan hipotesis dan prediksi-prediksi, kemudian memverifikasinya dengan menggunakan stimulus yang berupa tulisan yang ada pada teks. Lalu yang terakhir, model interaktif.
Model ini merupakan kombinasi antara pemahaman model top-down dan model bottom-up. Pada model interaktif, pembaca mengadopsi pendekatan top-down untuk memprediksi makna. Kemudian, beralih ke pendekatan bottom-up untuk menguji apakah hal itu benar-benar dikatakan oleh penulis. Artinya, kedua model tersebut terjadi secara simultan pada saat membaca. Lalu yang ketiga itu kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca merupakan kegiatan pemantapan terhadap hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Menurut Bernstein tahun 2007 mengemukakan bahwa kegiatan pasca baca digunakan untuk membantu siswa untuk memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Seperti halnya pada kegiatan membaca yang lain, pada kegiatan ini juga diperlukan strategi. Strategi yang dapat digunakan pada tahap pasca baca adalah belajar mengembangkan bahan bacaan, memberikan pertanyaan, menceritakan kembali, dan presentasi visual. Kegiatan pasca baca menurut para ahli. Menurut Resminit tahun 2006, bahwa strategi yang dapat dilakukan setelah membaca adalah memperluas kesempatan belajar, mengajukan pertanyaan, mengadakan pameran visual, melakukan pementasan teater aktual, menuturkan kembali apa yang telah dibaca kepada orang lain, dan mengaplikasikan apa yang diperoleh dari pembaca ketika melakukan sesuatu. Berikut adalah penjelasan strategi tersebut. Yang pertama itu memperluas kesempatan belajar, lalu yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga mengadakan pameran visual, yang keempat pementasan teater aktual menceritakan kembali penerapan hasil membaca. Lalu yang kedua itu menurut nota tahun 1996, yang pertama membandingkan hipotesis atau prediksi yang disusun pada tahap membaca dengan isi bacaan sehingga jika diprediksi tersebut meleset, siswa diajak untuk membangun pemahaman baru atas isi wacana. Yang kedua itu membangun respons atas isi bacaan. Yang ketiga diskusi dan argumen tentang isi bacaan. Yang keempat membahas isi wacana secara utuh dan menyeluruh. Yang kelima membuat tulisan reproduksi atau rangkuman atas isi bacaan. Dan yang terakhir menguji pemahaman bacaan. Kesimpulan pada presentasi kali ini, pembelajaran membaca harus dilakukan dengan berorientasi ke depan. Artinya, pembelajaran harus diusahakan membekali siswa berbagai strategi membaca yang dapat digunakan dalam berbagai jenis bacaan, baik untuk saat ini maupun pada jenjang pendidikan selanjutnya. Pahamilah bahwa pada dasarnya hanya dua jenis kemampuan membaca yang harus secara mendalam diajarkan, yakni kemampuan membaca intensif atau kegiatan baca yang memfokuskan pada suatu teks tertentu dengan tujuan agar siswa tidak sekedar memahami makna bacaan, tetapi mengetahui bagaimana makna yang dibentuk dari sebuah bacaan, dan kemampuan bacaan intensif atau kegiatan bacaan yang dilakukan dengan membaca berbagai teks guna mendapat pemahaman yang luas atau suatu isi bacaan. Selain prinsip di atas yang cenderung disusun atas dasar teori-teori membaca, prinsip-prinsip berikut ini disusun untuk dikembangkan berdasarkan pandangan psikologis, psikologi pendidikan, dan perencanaan kurikulum juga disusun berdasarkan hasil kajian pertumbuhan dan perkembangan anak serta psikologis lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.